Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurut talam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kok nggak ada suaranya, Ustadz? Lagi nih mal telepon. Masih ada telepon kayaknya, Bu. Oh, suaranya hilang. Iya, kamu mute. Udah lapor polisi belum? Sudah Pak Ustadz, nggak apa-apa kalau Ustadz turun nggak apa-apa gitu katanya. Oh, kalau ada yang hilang lapor polisi, Bu. Takut yang jadi tersangkanya saya, Ustaz, kalau lapor polisi. Sampai di mana tadi? Baru pembukaan, Ustadz. Oh, Baca Al-Fatihah belum selesai. baik. Sekarang berarti udah selesai Al-Fatihahnya ya. Nah, kami udah selesai, Ustadz. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi. Senang sekali. Bahagia mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita, menyayangi kita, dan menganugerahkan nikmat kasta tertinggi, yaitu nikmat bukan hanya sehat dan sempat, tapi hidayah. Nikmat petunjuk, serta inayah, atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ngaji kita minggu ini. Kita ngaji tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin sudah ada berapa poin, Bu Maimunah? Kesimpulannya, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Baru 2 poin, Ustadz. Ya, tentang keistimewaan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang pertama adalah hati yang penuh gembira, merupakan modal awal menyambut Ramadan. Yang kedua, niat dan azam. Nah, ini yang kedua kemarin. Niat itu adalah ketetapan hati atas segala rencana untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan tindakan. Sementara azam itu adalah pilihan hati atas sebuah tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Berarti dia tidak berbarengan dengan niat. Azam tidak berbarengan dengan niat dan tindakan gitu. Ya, sampai sana baru Ustadz. Yang ketiga lagi, katanya ada 3 kemarin. Oh, katanya ada 3. Oh, Ya, bocorannya ada 3 ini ya. Oke, ya. baik. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Termasuk orang pusat, jadi dapat bocoran. Ada 3 kata Bu Maimunah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jadi hari ini kita menyambut bulan suci Ramadan dengan apa? Ya. Ini tips yang ketiga. Ya, niat dan azam. Yang ketiga pertama, lagi. hati yang gembira. Yang kedua, niat dan azam. Nah, kalau hatinya sudah, lalu apa? Tinggal tindakannya. Jadi bagaimana menyambut bulan suci Ramadan? Yang ketiga adalah dengan tindakan.
tindakan apa Bapak Ibu? Actionnya apa? Yang berhubungan dengan ibadah. Karena intinya bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Jadi silakan saja ekspresi gembira dan niatnya itu dalam bentuk misalnya bikin spanduk, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Lalu dipasangin lampu kelap-kelip, boleh. Nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah action, tindakan yang berhubungan dengan ibadah. Apa itu yang berhubungan dengan ibadah? Satu, memperbanyak ibadah sunnah, khususnya puasa. Itulah mengapa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, 2 bulan ketika atau sebelum bulan suci Ramadan, Rasulullah banyak berpuasa. Di bulan Rajab ada puasa sunnah Rajab. Di bulan Sya'ban, Rasulullah hampir sebulan penuh berpuasa. Ya, banyak-banyak berpuasa. Bukan kalau kita banyak-banyak berbuka puasa. Jadi sambut dengan berbanyak ibadah sunnah, khususnya puasa sunnah. Ini sebagai bentuk pemanasan. Persis sama dengan badan kita. Kalau mau olahraga, stretching dan pemanasan dulu. Agar nanti pada saat olahraga intinya, itu terasa enak, lebih nikmat karena sudah panas. Ya, tidak perlu, tidak ada cedera. Ya, jadi optimal. Itu kalau olahraga fisik. Demikian juga kalau puasa. Ya, sudah tidak kaget lagi. Justru malah nanti lagi nikmat-nikmatnya. Kan kalau kita puasa kan gitu kan. 1, 2 hari, 3 hari, maksimal seminggu itu masih butuh penyesuaian, terutama tubuh kita. Biasanya makan pagi jam 8, bahkan jam 7, bahkan ada yang jam 6 pagi sudah sarapan. Sambil ngaji, sambil makan nasi goreng. Tapi begitu bulan suci, begitu Ramadan, begitu puasa, sampai menjelang maghrib kita baru makan. Ya. Hari biasa, kalau jam 10 belum sarapan, sudah keringat dingin. Ya. Nanti kalau bulan suci Ramadan, kalau nggak pemanasan, awal-awalnya kaget masih. Ya, ujung-ujungnya nanti pengaruh ke produktivitas. Ya, ujung-ujungnya nanti mengganti jam biologis yang malam biasanya tidur, karena siang ini tidak makan, lalu pindah tidur saja. Nah, kan nggak produktif. Itu dari sisi fisik, belum dari sisi hati, dari sisi mental, spiritual. Ya, makanya penting kita memperbanyak ibadah sunnah, khususnya yang berhubungan dengan puasa untuk pemanasan, hingga nanti bulan Ramadan tinggal cus. Ya, yang kedua, apalagi tindakan yang berhubungan dengan ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Membayar hutang-hutang puasa kita. Ini begitu tadi sudah membayar hutang, udah pada kaget. Aduh, kalau hutang yang itu belum bisa bayar ini Pak. Khususnya ini adalah membayar hutang puasa. Siapa yang bayar hutang puasa? Siapa ini? Dalam tanda kutip tersangkanya. Terutama adalah ibu-ibu.
yang tahun lalu puasa Ramadannya tidak lengkap karena kedatangan tamu. Ya, karena kedatangan tamu nggak bisa puasa, sebagian di bulan suci Ramadan harus segera dibayar. Siapa lagi diingat-ingat yang tahun lalu puasanya tidak lengkap? Musafir, karena musafir boleh nggak puasa. Ya, berapa hari musafir nggak puasa Ramadan dibayar segera. Jangan sampai kelewatan. Sudah datang Ramadan masih punya hutang yang belum dibayar. Itu artinya apa? Artinya nanti ya kita punya hutang ibadah. Ya, naudzubillah subhanallah. Siapa lagi yang punya kemungkinan harus membayar hutang? Saya bukan perempuan, Pak. Saya tahun lalu tidak musafir, Pak. Cek dulu. Tahun lalu pernah nggak di bulan suci Ramadan sakit sehingga tidak puasa? Ya, kalau ada tidak puasa dan sakitnya sembuh, bukan sakit yang menahun, bukan karena sakit sudah tua renta, kita wajib membayar, menggantinya. Ya, diingat-ingat jangan sampai kelewatan nanti sudah masuk bulan Ramadan masih punya hutang. Sekali lagi terutama ibu-ibu, hitungannya akurat tahun lalu hutang berapa hari, ayo dibayar hari ini. Oh, yang ketiga, bagian dari ketiga, yang ketiga dari yang ketiga. Yang ketiga ini kan topiknya action untuk ibadah. Ya. Sementara di bagian ini ada 3 tips tadi. Satu adalah kita, Bu, tadi yang pertama, Bu, pemanasan dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, apa, Bu? Membayar hutang-hutang puasa kita. Sekarang yang ketiga apa? Yang berhubungan dengan ibadah action menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita belajar ilmu tentang puasa Ramadan. Secara khusus, spesifik adalah belajar fikih ibadah Ramadan atau fikih saum atau fikih siam. Fikih puasa Ramadan. Karena sudah 1 tahun, barangkali lupa fikih aturan Ramadan. Apa fikih dan aturan Ramadan? Siapa yang wajib berpuasa? Yo, seingat aku belum. Misalnya begitu. Yang pokok-pokok. Ya. Oh, yang wajib berpuasa adalah semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, Orang-orang beriman. orang-orang beriman. Ayo, siapa yang merasa beriman angkat tangan. Ya. Oh, selain beriman, apalagi syaratnya yang wajib berpuasa itu siapa lagi? Selain beriman itu akil balik. Balik. Oh iya, Ya, sudah. sudah akil balik. Jadi semua yang akil balik itu wajib berpuasa. Berakal. Selain Ya. akil balik, siapa lagi? Akil balik sudah tahu ya, Bu? Akil balik ya? Ya, gampangnya sudah dewasa. Tapi dalam terminologi khusus agama, ada ada tanda-tanda sudah dewasa menurut agama. Di antaranya kalau perempuan lalu udah haid dan nifas. Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ya. Akil balik, gitu ya. Dan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan mana roti, mana kotoran kuda. Nah, gampangnya begitu.
Jadi itu sudah tamyiz, sudah memayyiz, sudah wajib berpuasa. Nah, jadi kalau masih anak kecil belum wajib berpuasa, tapi bagus kalau mulai berlatih. Orang tuanya ngajarin untuk berlatih. Tapi yang wajib berpuasa satu orang yang beriman. Yang tidak beriman nggak puasa nggak apa-apa, lu nggak beriman. Ya. Tapi yang semua yang beriman wajib berpuasa. Yang kedua sudah memasuki usia akil baligh atau dewasa, bukan anak kecil lagi. Yang ketiga siapa lagi? Berakal Yang ketiga adalah orang yang sehat, Sehat. ya, Jasmani dan sehat jasmani dan rohani, betul. Ya, sehat jasmani dan rohani itu orang gila wajib puasa nggak, Bu? enggak lah. Iya, kagak Dia lah. nggak tahu. Ya, Majnun. orang sakit, ya orang sakit yang sakitnya serius, apalagi kalau kata dokter tidak boleh puasa, ya Ya itu nggak boleh. kata dokter boleh tidak puasa. Mengambil pada yang lain. Seperti dia. Terus apalagi kalau perempuan, orang-orang yang suci dari haid dan nifas. Suci dari Ya, hadis. kalau lagi haid dan nifas tidak Tidak berpuasa. bisa. Jadi siapa saja Bu tadi? Satu, muslim mukmin. Yang kedua, akil baligh. Boleh. Yang ketiga, sehat jasmani dan Memayis. rohani alias tidak Jasmani. gila, Gila. Majnun. tidak majnun. Yang keempat, apa Bu yang keempat Bu? Memayis. Mumayyiz sudah Bisa satu paket membedakan sama akil baik baligh dan tadi. buruk. Hmm. Udah. Nah, Yang keempat sakit. apa? Dia sakit. Zur. Tidak sakit, Yang sehat, jasmani sakit dan dengan rohani. keterangan dokter. Ya. Ya, apalagi ya kalau mau nggak puasa nggak usah nyari surat keterangan dokter, Bu. Itu untuk kantor. Saya nggak puasa hari ini. Oh, kenapa, Bu? Sakit. Mana surat dokternya? Oh, itu nanti malaikat tanya begitu ya, kagak. Pokoknya tanggung jawab saja ya. Kira-kira memang tidak boleh berpuasa atau tidak kuat berpuasa, sakit ya. Karena agama ini mudah tapi nggak boleh buat dimudah-mudah. Mudah-mudahan. Ya. Rambut pikun. Iya, orang yang pikun itu termasuk yang tidak sehat jasmani dan rohani tadi. Apalagi masih ada lagi suci dari haid dan nifas untuk yang perempuan. Suci Ya. dari hadis. Jadi kalau dibalik ada orang nggak berpuasa di bulan Ramadan itu hanya karena 4 kemungkinan, Bu. Satu, dia bukan orang yang beriman. Coba, Bapak Muslim? Tidak? Oh ya silakan makan lanjut. Gitu kan. Ada orang makan siang hari, atau rokok, kelepus. Orang Bapak gila. Muslim? Muslim. Oke, centang nih. Bapak sudah akil balik? Sudah. Udah jelas Bapak. Ya. Oke, centang. Bapak suci dari haid dan nifas? Iyalah, gua kan laki-laki. Nggak mungkin haid dan nifas. Yang keempat, Bapak sehat? Sehat ini, lari-lari kemana-mana, siap. Tentang. Kenapa Bapak tidak berpuasa? Karena dia gila. Karena dia gila. Betul sekali. Ya. Itu ya. Tentang. Masih ada satu kemungkinan musafir. Nah, musafir boleh. Ya, boleh tidak berpuasa kalau memang perjalanannya berat. Dulu ukuran berat itu diukur dari jarak. Jaraknya itu kurang lebih kalau Syafi'i berpendapat lebih dari 82 km. Kalau udah lebih dari 82 km boleh berbuka puasa. Karena alasan masyakkah alias berat. Nah sekarang kita keliling dunia aja kagak berat. Ya. Coba kan. Keluar dari rumah sudah langsung masuk mobil yang pakai AC. Ces, duduk manis, dingin. Keluar dari mobil ke bandara langsung masuk lounge. Dingin, sejuk, enak. Nah, dari lounge langsung ke pesawat. Apalagi kalau ngambilnya pesawat yang kelas bisnis.
Cus, enak. Serba nikmat, serba enak, nggak ada berat-beratnya. Kayak gitu kok mau buka puasa, kan malu. Ya, malu. Kalau ngikutin fikih lama, fikihnya para Halo. Bapak lima telepon. suaranya hilang, Bu. J. Udah datang Hmm. lagi. Sudah lapor polisi? Sudah, makanya udah muncul. Oh, udah langsung muncul lagi ya. Sampai di mana tadi, Bu? Oh, yang perjalanan 82 kilometer. Oh ya, perjalanan. Kalau berat, ya berbuka puasa boleh. Kalau sekarang keliling dunia saja tidak berat. Malu lah kalau kita buka puasa. Malu. Oke, itu orang-orang yang wajib berpuasa. Ini contoh ilmu. Jadi singkat saja ya, Bu. Ya, contoh ilmu. Kita harus menguasai ilmunya. Ya, ilmu puasa. Ya. Lalu apalagi yang penting terkait dengan fikih saum, rukun puasa. Hal yang wajib ada. Kalau nggak ada ini puasanya nggak sah. Ya. Rukun puasa hanya ada dua, Bapak Ibu. Satu niat, dua menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri, ya alias menahan diri. Kalau tidak niat, puasanya tidak sah. Nah, tempatnya niat ada di dalam hati. Dilafatkan dengan mulut, baik alias sunnah. Menurut Imam Syafi'i itu afdal, itu apa namanya, perlu. Ya, imam yang lain tidak perlu. Imam Syafi'i perlu dilafatkan dalam mulut. Ya. Terkait dengan niat, yang kedua juga ada yang berpendapat niat wajib setiap hari. Ada yang berpendapat cukup niat di awal bulan, di jamak. Pokoknya saya mau niat puasa sebulan. Bagaimana Pak Ulun? Baiknya dua-duanya. Apa? Nah, kita kan yang asik-asik aja ya Bu. Ya, yang bagus. Ya. Yang lebih utama dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Awal bulan Ramadan niat berpuasa sebulan penuh. Setiap hari niat, hari itu kita berpuasa. Mantap. Nah, yang kedua menahan diri karena inti puasa adalah saum, siam. Ya, ngeker, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Sejak kapan? Sejak ya waktu puasa kapan, Bu? Mulai kapan sampai kapan? Waktu puasa setiap hari. Sebelum azan subuh dan sampai azan maghrib. Iya. Ukurannya mungkin Dari terbit yang lebih fajar pasti sampai adalah matahari ya. fajar sampai matahari Iya, terbenam. fajar sampai. Karena kalau sebelum azan subuh yang azan tidur, nanti nggak azan-azan kita makan terus, Bu. Kenapa, Bu? Jam 5 masih makan, 5:15 masih makan rendang. Ya. Belum ada suara azan gitu. Ya ternyata toaknya rusak. Karena rusak. Ya. Ya, jadi sejak fajar Sampai ya terbenam sampai matahari. terbenamnya matahari. Kalau itu mataharinya nggak mungkin absen. Ya, nggak mungkin mataharinya telat muncul karena ngantuk, itu nggak mungkin. Ya. Kalau hujan gimana Ustaz? Nggak kelihatan matahari. Nah, kalau hujan bagaimana? Pertanyaan bagus. Kita sekarang kan sudah punya ilmu, manusia sudah punya ilmu. Tidak kelihatan, tapi kan ada ilmunya. Dari mana ilmunya? Sudah kita tahu sekarang. Ilmu astronomi sudah bisa menghitung matahari terbit dan matahari terbenam. Dan kita tinggal cek aja di Mbah Google. Jam berapa hari ini matahari terbit dan matahari terbenam. Gitu. Jadi nggak harus cari-cari di luar. Mana mataharinya ini? Oh, udah muncul nih, baru kita tahan. Nah, itu nanti 6:30, Bu, baru tahan puasanya. Ya. Jadi lihat aja jadwal matahari terbit dan jadwal matahari terbenam. Itu dua hal rukun puasa sekaligus mengantarkan kita kepada diskusi selanjutnya. Apa saja yang membatalkan puasa? Nah, ini agak panjang ini. Kalau tadi kan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa dong yang membatalkan puasa? Pada intinya, ini pokoknya nih Bapak Ibu, nanti ada turunannya.
Yang membatalkan puasa itu hanya ada 2 hal atau 2 perkara. Yang pertama adalah makan, minum, ya, atau hal-hal nanti turunannya dari itu, ya turunannya kan jadi panjang nanti kalau makan minum itu. Misalnya, kalau suntik bagaimana Pak? Nah itu kan diskusinya nanti panjang nanti. Tapi pokoknya intinya adalah makan dan minum. Memasukkan sesuatu ya ke dalam Di tubuh siang kita. hari ya Pak? Iya dong, Tenggorokan. tapi kan waktunya sudah disepakati. Kalau malam hari ya makanlah. Ya. Kan mulai dari mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Itu waktunya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah apa Bapak Ibu? Berhubungan suami istri. Ya. Berhubungan suami istri itu maksudnya seperti apa? Nggak usah dijelaskan, sudah paham. Ya. Kalau malam hari boleh nggak? Boleh. Pokoknya waktu siang hari, waktu puasa yang tidak boleh. Nah, kalau berhubungannya bukan suami istri, tambah nggak boleh. Punya suami istri aja nggak boleh. Nah, nanti ada turunannya terkait dengan ini. Misalnya, bagaimana kalau mengeluarkan mani dengan sengaja di waktu puasa? Jawabannya sama, tidak boleh membatalkan puasa. Ya, singkat-singkatnya begitu. Nanti kalau alasannya dalilnya nanti panjang. Ya. Bagaimana kalau bermesraan? Suami istri tidak berhubungan, tidak koitus, tapi bermesraan. Ya. Bermesraan dalam batas-batas tertentu. Ya, kalau sudah pakai merinding-merinding, sudah pakai merinding disco, stop, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apalagi kalau sudah kebablasan. Jadi ditahan. Nah, nanti hubungannya dengan makanan tadi. Bagaimana dengan suntik? Ya, kalau suntiknya atau misalnya infus. Nah, kalau suntik dan infusnya itu untuk memberi kuah, ya kekuatan sebagai pengganti makanan, nggak boleh. Kan ada tuh suntik vitamin, suntik yang membuat kita seger gitu, kenyang, kan ada. Nggak boleh. Ya, tapi kalau kita sakit, penting masih kuat puasa, penting mendapatkan obat dalam bentuk suntikan dan tidak ada hubungannya dengan kuah obat yang kita masukkan itu, ya itu boleh. Turunan dari larangan makan dan minum apa tadi? Merokok boleh nggak? Nggak boleh, sama saja itu. Ya. Oh kalau merokok nggak boleh, kalau vape gimana? Ya boleh, ya nggak boleh. Ya pasti nggak boleh itu turunannya. Ya. Kalau muntah bagaimana? Kalau muntahnya sengaja nggak boleh, haram, batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, masih kuat lanjut puasa, bersihkan mulut, jangan dijilat-jilat, ya. Langsung dibersihkan mulutnya, kumur-kumur, bersihkan, lanjut puasa, nggak apa-apa. Itu hal-hal pokok, ya, yang terkait dengan saum, ibadah, fikih saum. Ya, nanti turunannya lebih banyak lagi. Karena sudah jam 6.22, maka sampai di sini dulu ngaji kita. Mudah-mudahan kita semuanya saat ini sudah dapat insight, sudah dapat ilmunya bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sambut kedatangan tamu istimewa kita, ya, dengan bersama-sama melakukan 3 hal yang sudah kita kaji minggu ini. 1 apa Bapak Ibu? Gembira. Hati yang gembira. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Niat dan azam. Niat dan azam. Oh, gembira dan doa. Jangan lupa. Gembira dan doa. Salah satu bentuk perwujudan gembira. Hati yang gembira adalah doa. Doanya masih hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Suara saya nggak bagus, Pak. Boleh nggak berdoa dengan lagu? Dan suara nggak bagus?
boleh tapi nggak usah kenceng-kenceng, kasihan tetangganya. Kalau nggak pakai lagu, boleh nggak? Boleh. Ya, ini kan kemarin cuma mencontohkan biar cepat hafal. Ya, sekaligus juga tanda kegembiraan kita setiap saat bisa sambil rengeng-rengeng. Nah, kalau orang Jawa bilang rengeng-rengeng. Gitu. Nah, itu. Jadi gembira dan doa. Yang kedua adalah Bapak Ibu, yang kedua Niat dan azam. niat dan azam. Yang ketiga Dua, adalah tindakan atau action yang tindakan. berhubungan dengan ibadah. Iya, isinya ada 3. Apa saja? Yang pertama memperbanyak ibadah sunnah puasa Banyak atau ibadah puasa. sunnah sebagai pemanasan. Yang kedua, Membayar hutang-hutang puasa kita. alhamdulillah. Yang ketiga, Kita belajar ilmu tentang puasa Ramadan. fikih Saum. saum puasa Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi di bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban ini dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Di suci bulan Ramadan. dengan kesiapan Amin, amin. Allahumma amin. Amin. Alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sama berkah ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, sehat dan sukses selalu. Jumat barokah. Jangan lupa banyak-banyak ibadah sunnah, juga banyak-banyak sedekah. Ya. Nah, nanti di sedekah Jumat barokah. Saling mendoakan Bapak Ibu. Saya mohon pamit. Saya Jumat Ahad pagi insya Allah pengajian di Bandung. Buat yang dekat silakan merapat, tapi kayaknya agak jauh ya, tempatnya di pedalaman Gunung Halu. Ya. Nanti kalau yang ada dekat-dekat situ. Dimudahkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat dan sukses. Amin. Sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.